Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya sebagai moderator memandu jalannya presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 2421076 yang beranggotakan Nur Hasanah dengan NIM 2421063, Holisna Maulida 2421076, Gina Salsabila 2421074 dengan tema penelitian sanad dan matan yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasruddin MPDI. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan Nur Hasanah. 1. Penelitian sanad. Penelitian sanad terdiri dari dua suku kata yang masing-masing memiliki arti yang berbeda satu sama lain, yaitu penelitian dan sanad. Penelitian berasal dari kata dasar teliti, yang berarti cermat, seksama, hati-hati, ingat-ingat. Dan penelitian berarti pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dalam bahasa Arab, khususnya dalam istilah hadis, penelitian disebut dengan anak. Secara bahasa, anak adalah bentuk masdar dari yanak yang berarti fahas, meneliti dengan sesama. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, anak berarti memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang doif dan menetapkan para perawinya yang sikoh dan yang jar atau cacat. Sedangkan sanad secara bahasa berarti pegangan, dan secara istilah sanad berarti jajaran orang-orang yang menyampaikan seseorang kepada matan. Hadis atau silsilah urutan orang-orang yang membawa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabiin, dan seterusnya sampai kepada orang yang membukukan hadis tersebut. A. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian sanad, bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah mengetahui keadaan para periwayat yang adil, abid, sehingga dari sini akan diketahui apakah hadis yang diriwayatkan dapat diterima dan diamalkan atau tidak. B. Bagian-bagian yang harus diteliti. Adapun bagian-bagian atau disebut dengan objek penelitian atau dalam penelitian sanad adalah bebersambungan sanad, keadilan para periwayat hadis, kedabitan periwayat. 1. Kebersambungan sanad. Sanad dikatakan bersambung apabila masing-masing periwayat hadis yang terdapat dalam jalur sanad meriwayatkan hadis secara langsung dari periwayat lain yang berada di atasnya sampai kepada orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tidak ada periwayat yang ditutupi, tidak diketahui ataupun samar-samar. Dalam ilmu hadis, terdapat 8 cara menerima dan menyampaikan hadis, yaitu A. Sama. Sama yaitu periwayat mendengar langsung dari perkataan gurunya dengan cara didiktekan atau lainnya, baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. B. Al-Qiraah ala asyaikh, yang artinya yaitu pembicaraan menyuguhkan suatu hadis di hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis tersebut maupun orang lain, dan ia mendengarkan. C. Ijazah yaitu memberikan izin dari seseorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis darinya atau dari kitab-kitabnya. D. Munawalah, yang artinya seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. E. Mukatabah. Mukatabah yaitu
Seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis beberapa hadis untuk seseorang, baik orang tersebut berada di hadapannya atau di tempat lain. F. Wijadah, yaitu seseorang memperoleh sebuah tulisan hadis yang lain yang tidak diriwayatkannya tulisan tersebut. Yang G, wasiah, yaitu pesan seseorang ketika akan menemui ajal atau akan melakukan perjalanan terhadap sebuah kitab supaya diriwayatkan. Yang terakhir, i'lam, yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya merupakan riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang dengan tidak menyuruhnya untuk meriwayatkan. Keadilan. 2. Keadilan periwayat. Adil atau ilmu hadis disebut dengan adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk senantiasa memelihara ketakwaan, memelihara moralitas, sehingga menghasilkan jiwa-jiwa yang tercapai dengan kebenarannya, yang ditandai dengan sikap menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nur ad-Din mendefinisikan adalah potensi perilaku yang membawa pemiliknya kepada takwa dan menjauhi perbuatan buruk serta menjaga muruahnya dengan orang lain. 3. Kedebitan periwayat. Secara bahasa, debit berarti sesuatu yang kukuh, kuat, cermat, terpelihara, dan hafal dengan sempurna. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, debit berarti ingatan, kesadaran seseorang periwayat hadis semenjak ia menerima hadis, melekatnya pada yang dihafalnya dalam ingatannya dan pemeliharaan tulisannya dari segala macam perubahan, sampai pada masa ia menyampaikan meriwayatkan hadis tersebut. 2. Penelitian matan dan hadis. Adapun dalam penelitian matan hadis, selain berkaitan dengan ilat dan syah, maka para ulama hadis merumuskan tujuan kaidah atau alat ukur yang hendaknya digunakan, yaitu perbandingan hadis dan Al-Quran, perbandingan beberapa riwayat tentang suatu hadis, perbandingan antara suatu hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima alat sehat, pengamatan panca indera atau berbagai peristiwa sejarah, kritik hadis yang tidak menyerupai kalam Nabi, kritik hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat, dan kritik hadis yang mengandung hal-hal yang mungkar atau mustahil. A. Syaz. Contoh hadis yang matanya mengandung syaz adalah hadis sebelumnya yang mengandung syaz pada sanad, yaitu hadis yang ditahrij oleh Ad-Dar al-Qutni dalam kitab Sunannya. Ibnu Hajar dalam Bulugh al-Maram mengatakan yang artinya perbuatan yang dijaga dari Aisyah itu adalah perbuatannya. Dan Aisyah berkata, sesungguhnya hal itu tidak memberatkan bagiku. B. Ilat. Yang dimaksud dengan ilat pada matan adalah sebab-sebab tersembunyi pada matan yang mencatatkan hadis. C. Perbandingan hadis dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan perbandingan hadis dengan Al-Quran adalah membandingkan antara matan suatu hadis dengan ayat Al-Quran. Jika ditemukan matan suatu hadis bertentangan dengan ayat Al-Quran dan keduanya tidak dapat dikompromikan dan tidak pula diterima dan dinyatakan sebagai hadis dhaif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.